Kontroversi soal apakah Indonesia jadi sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 atau enggak itu masih berlangsung sampai sekarang. Ketua PSSI Erick Thohir kabarnya mau terbang ke Zurich, mau ketemu sama Ketua FIFA, mungkin mendiskusikan soal ini. Posisi Indonesia memang agak dilematis. Dilematisnya ya karena itu tadi, karena dalam U20 ternyata kesebelasan Israel itu berhasil masuk ke dalam 24 kesebelasan yang harus berlaga. Sementara kan kita tahu, Indonesia sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang itu nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia selalu mengecam setiap usaha Israel yang menduduki Palestina, merampas tanah Palestina. Jadi posisi politik Indonesia ya clear sampai sekarang. Mengakui Palestina sebagai sebuah negara merdeka dan tidak memberikan ruang kepada Israel untuk melakukan ekspansi politik atau ekspansi wilayahnya ke tanah Palestina. Ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Dan penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sikap itu ya sikap resmi pemerintah Indonesia. Jadi wajar kalau misalnya Menteri Pemuda dan Olahraga ad interim Muhadjir Effendi bilang dia sudah memberikan atau mengkomunikasikan syarat-syarat tentang kesebelasan Israel ke FIFA. Tapi kayaknya syarat-syarat yang diberikan Indonesia itu belum didiskusikan atau belum mencapai titik temu. Masih agak buntu. Kenapa perlu syarat-syarat? Ya karena tadi posisi Indonesia yang memang secara diplomatik atau secara politik luar negeri tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel dan posisinya selalu menentang Israel yang menjajah Palestina. Dengan posisi seperti itu, maka setiap momentum yang melibatkan kedua negara itu nggak kayak Indonesia berkomunikasi dengan Malaysia, Singapura, atau negara-negara yang punya kedutaan besar di sini. Nggak masalah. Sementara dengan Israel yang nggak ada kedutaan besar di sini, Indonesia juga nggak punya kedutaan besar di Israel, ya nggak segampang itu. Karena itu perlu syarat-syarat. Dan FIFA nggak mau dengan syarat-syarat itu. Atau katakanlah FIFA belum setuju dengan syarat-syarat itu. Ini bukan sikap resmi 1-2 orang loh. Ini sikap resmi negara Indonesia. Seperti yang ditampilkan oleh Menteri Menpora Muhadjir Effendi. Pak Mahfud juga sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan ngomong serupa bahwa Indonesia dengan tegas tetap menolak atau katakanlah tetap tidak setuju dengan perilaku politik Israel ke Palestina, posisi kita tetap membela Palestina. Karena itu mungkin dalam konteks pertandingan olahraga ya penting ada klausul-klausul tertentu terhadap kesebelasan Israel. Jadi ini bukan semata-mata soal bal-balan, soal bola. Ini juga menyangkut misalnya ketika nanti pada kompetisi sepak bola misalnya ada bendera Israel kan mau nggak mau kan karena ini kompetisi antar negara gimana posisi politik Indonesia bendera Israel berkibar di Indonesia misalnya atau lagu kebangsaan Israel dinyanyikan di Indonesia itu jadi dilematis buat kita. Karena itu mungkin posisi-posisi seperti ini yang harus didiskusikan, yang harus dibicarakan oleh FIFA. Dan mungkin FIFA mestinya bisa memaklumi posisi Indonesia. Jangan FIFA ngomong, oh nggak bisa, ini olahraga, ini nggak ada hubungannya sama politik. Halo FIFA, jangan gitu deh. Kan Anda yang menghukum kesebelasan Rusia nggak boleh bermain di semua ajang internasional. Anda menghukum kesebelasan Rusia bahkan tidak boleh berpartisipasi dalam ajang Piala Dunia sekalipun. Alasannya apa? Alasannya karena ada pemain Rusia yang bikin pelanggaran di lapangan gitu? Enggak. Alasannya karena Rusia menginvasi Ukraina. Artinya dalam konteks ini ya FIFA juga menggunakan alasan-alasan politik untuk
membatasi kesebelasan Rusia terlibat dalam kegiatan FIFA. Jadi kalau Indonesia misalnya punya syarat-syarat tertentu kepada kesebelasan Israel karena memang ada hambatan administratif dan politik, mestinya FIFA juga memaklumi dong. Mestinya FIFA juga melihat ini sebagai sebuah negara berdaulat. Mungkin itu yang akan didiskusikan oleh Erick Thohir ketika nanti dia ketemu sama ketua FIFA di Zurich. Bagaimana menyelesaikan kasus-kasus yang seperti ini? Bagaimana tetap misalnya Indonesia sebagai tuan rumah dihargai otoritasnya, dihargai sikap politiknya, dihargai sikap diplomasi luar negerinya, sementara pertandingan tetap bisa jalan dengan baik. Mungkin itu yang perlu dijelaskan, mungkin itu yang perlu dicari solusinya. Soal sikap misalnya ada penolakan terhadap Israel, ya bukan cuma sikap 1-2 orang, itu sikap bangsa Indonesia. Dari zaman Soekarno dulu, dari sejak Indonesia merdeka, sikap itu tetap sama. Memang sekarang itu lebih dimainkan sebagai citra politik oleh kadrun-kadrun dengan berbungkus agama seolah-olah Palestina sama Israel itu adalah perang agama, maka kadrun-kadrun teriak-teriak anti-Israel dengan mengatasnamakan agama Islam. Itu yang dimainkan oleh kadrun-kadrun itu yang dimainkan oleh gerombolan-gerombolan garis keras itu, menarik-narik konflik Israel-Palestina sebagai konflik agama. Padahal mah Indonesia ngelihatnya nggak gitu. Ini adalah konflik wilayah, konflik kemanusiaan, konflik antar bangsa Israel dan bangsa Palestina, Palestina sebagai negara atau bangsa yang terjajah, dan Israel sebagai penjajah. Nggak ada hubungannya sama agama. Jadi beda ya ngelihatnya. Gua sebagai bangsa Indonesia yang mendukung sikap politik luar negeri bangsa Indonesia tentu harus melihat bahwa memang harus ada syarat-syarat khusus bagi kesebelasan Israel. Itu wajar dan gak ada hubungannya sama agama. Tapi kadrun-kadrun misalnya akan melihat atau memprotes kehadiran kesebelasan Israel dalam konteks agama. Makanya ada juga yang belain, loh gak semua pemain Israel itu agamanya Yahudi atau agamanya Kristen. Ada juga tuh 6 orang yang beragama Islam. Sorry, ini bukan konflik agama. Sekali lagi ini bukan konflik agama. Makanya abaikan kadrun-kadrun itu. Kembali kita lihat ke konstitusi kita, ke sikap politik luar negeri kita. Kalau kita punya klausul atau syarat-syarat tertentu karena mau main di Indonesia, ya kita harus melihat bahwa negeri ini memang punya pendirian. Negeri ini punya aturan. Negeri ini punya sikap politik yang clear, yang jelas. Terus ada yang bilang, loh kan olahraga jangan dibawa-bawa ke politik. Iya, pertandingannya memang olahraga. Tetapi ini adalah olahraga antar negara yang mungkin saja ada pengibaran bendera. Mungkin saja ada menyanyikan lagu kebangsaan. Bagaimana mungkin misalnya kita membiarkan berkibarnya bendera sementara kita sikap politik kita sama Israel jelas sampai saat ini. Bahkan kita tidak punya kedutaan besar Israel di Jakarta. Dan kita nggak punya kedutaan besar Indonesia di Israel sana. Itu sikap politik kita. Dan sekarang orang mencaci maki, mengecam ini semua hanya karena kita punya sikap politik. Kita punya sikap sebagai sebuah bangsa yang berdaulat, sebagai sebuah bangsa yang mandiri. Mereka memaksa kita harus tunduk patuh sama aturan FIFA segala hal, FIFA segala-galanya. Ya nggak juga dong. Kadang-kadang penting dimaklumi, kadang-kadang penting dinegosiasikan. Sama kayak dulu Qatar misalnya. FIFA adalah satu organisasi yang memaklumi tentang hak-hak LGBT misalnya. FIFA memaklumi tentang hak-hak kaum yang punya orientasi seksual sejenis. Bahkan dianggap itu sebagai perjuangan kemanusiaan. Tapi Qatar tegas, oh nggak bisa. Qatar tidak memaklumi itu. Dan mau nggak mau harus maklum. Mau nggak mau bendera LGBT, seruan
bendera pelangi itu tidak bisa berkibar di Qatar. Karena Qatar punya otoritas, Qatar punya negara sendiri, punya aturan sendiri. Dan FIFA tidak berdiri di atas aturan sebuah negara. Menurut gua, itu yang harus dipahami. Terus apakah jadi nanti? Ya kalau nanti ketemu titik temunya bahwa Indonesia juga punya sikap, Indonesia punya kebijakan, Indonesia punya otoritas menentukan sikap politiknya sendiri, dan kemudian FIFA memaklumi lalu ada negosiasi dengan kesebelasan Israel misalnya, gue rasa ya nggak akan jadi masalah lagi. Kita atau pemerintah tidak harus mengkhianati bunyi undang-undang dasar kita, tidak harus mengkhianati konstitusi kita, semua tetap bisa jalan. Mudah-mudahan ada jalan keluar lah. Kalau nggak ada jalan keluar, pilihannya apa? Ya pilihannya kita tetap berpegang pada konstitusi dong. Kita tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri kita yang membela Palestina dan tidak mendukung Israel. Selalu tahu ya, sedikit informasi. Sampai hari ini baru kemarin, kejadiannya Februari lalu. Itu banyak orang-orang Palestina diseret dari rumahnya untuk bahkan dibakar rumahnya, ibu-ibu, anak-anak. Kenapa? Tanahnya mau diambil untuk dibangun pemukiman Yahudi. Bukan cuma Indonesia yang ngecam loh. PBB mengecam. Negara-negara Eropa mengecam. Itu masih terjadi sampai hari ini. Dari sejak Indonesia merdeka sampai hari ini, proses pendudukan atau penjajahan terhadap bangsa Palestina masih terjadi. Bahkan terakhir ya Februari 2023 kemarin kejadian yang memilukan sampai seluruh dunia ikut mengecam. Jadi kalau kita punya sikap politik, ya wajar dong kita membela orang-orang yang tertindas. Itulah makanya gue bangga jadi warga Indonesia. Karena sikap kita jelas terhadap para penjajah atau para pengambil hak orang atau hak sebuah bangsa. Kita berdiri bersama orang-orang yang terjajah. Gue Eka Kuntadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.